adikku. Indonesia adalah tanah yang kaya akan legenda dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu cerita yang masih tetap mempesona dalam bayangan masyarakat adalah legenda tentang berdirinya kerajaan macan putih di atas Gunung Raung. Mengulik fakta dan sejarah Gunung Raung adalah gunung berapi kerucut yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Indonesia. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Secara geografis, lokasi gunung ini berada dalam kawasan kompleks pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi. Dari gugusan pegunungan tersebut dihitung dari titik tertinggi Gunung Raung, merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk terus mendukung perkembangan channel kami. Kaldera Gunung Raung juga merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Terdapat 4 titik puncak, yaitu Puncak Bendera Puncak 17 atau Puncak Bendera dengan ketinggian 3.159 meter dari permukaan laut. Kemudian Puncak Tusuk Gigi dengan ketinggian 3.300 meter dari permukaan laut. Dan yang tertinggi adalah Puncak Sejati dengan ketinggian 3.344 meter dari permukaan laut. Gunung Raung tipe letusan strombolian, yaitu letusan kecil tetapi terus-menerus mengeluarkan pijar. Gunung Raung juga memiliki sistem kawah yang terbuka, yang menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke dalam kawah, dan kecil kemungkinan meluber keluar kaldera. Laporan mengenai peningkatan aktivitas diberikan sejak tanggal 21 Juni tahun 2015 silam. Satelit Landsat 8 NASA mendeteksi adanya 2 lubang magma, sehingga diperkirakan tidak akan terjadi letusan besar. Material pijar mulai menyembur pada tanggal 26 Juni tahun 2015, dan rangkaian letusan terjadi sejak tanggal 4 Juli tahun 2015. Karena lubang magma terletak pada kawah yang dalam, semburan material pijar tidak keluar dari kawah. Meskipun demikian, daerah sekitar Gunung Raung dituruni hujan abu serta merasakan gempa tremor. Rangkaian letusan ternyata terus berlanjut pada hari-hari selanjutnya, sehingga mulai mengganggu perhubungan udara, terhitung mulai tanggal 10 Juli tahun 2015. Akibat dikeluarkannya notis TOA Irma Sri Regulator, penerbangan udara 5 bandar udara ditutup dan tidak melayani penerbangan rutin. 5 bandara tersebut adalah Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Lombok, Bandara Selaparang Lombok, Bandara Blimbing Sari Banyuwangi, dan Bandara Noto Hadinegoro Jember. Pada tanggal 16 Juli tahun 2015, 3 bandar udara utama Jawa Timur, yaitu Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, serta Bandara Trunojoyo Sumeneb juga ditutup. Kemudian pada hari-hari berikutnya secara tidak tetap, bandar-bandar udara tersebut ditutup untuk sementara, kemudian dibuka kembali. Bandara paling terdampak adalah Bandara Noto Hadinegoro Jember dan Bandara Blimbing Sari Banyuwangi sampai tanggal 5 Agustus 2015. Bandara Blimbing Sari adalah satu-satunya bandara yang ditutup. Selain merupakan salah satu gunung di Pulau Jawa yang paling sering didaki oleh para pecinta alam dan juga menawarkan pemandangan yang sangat indah, Gunung Lawu juga dikenal dengan sejumlah kisah misterinya. Keanggeran Gunung Raung tampak dari nama-nama pos pendakiannya.
yang menyimpan berbagai kisah misteri dan memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Seperti Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Mayit, dan Pondok Angin. Menurut cerita masyarakat sekitar pos pendakian, Pondok Sumur memiliki sebuah sumur yang biasa digunakan seorang pertapa sakti asal Gresik. Sumur dan pertapa itu dipercaya masih ada hingga kini, namun tidak dapat dilihat kasat mata. Para pendaki yang kerap berkemah di kawasan ini mengaku kerap mendengar suara derap kaki kuda yang berada di belakang. Tetapi saat dilihat ke belakang tidak ada apa-apa. Pondok Demit dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat jual beli para lelembut atau pasar setan. Pada hari-hari tertentu di kawasan ini suka terdengar keramaian seperti dalam pasar dengan alunan musik. Lokasi pasar setan terletak di sebelah timur jalur atau lembah dangkal yang hanya dipenuhi ilalang setinggi perut dan pohon perdu. Bagi orang-orang tertentu, lokasi ini kerap dijadikan tempat pesugihan. Pos selanjutnya adalah Pondok Mayit. Sejarah pos ini sangat menyeramkan. Konon katanya di kawasan ini pernah ditemukan sesosok mayat menggantung di pohon. Mayat itu adalah seorang bangsawan Belanda yang dibunuh oleh para pejuang. Sementara pos Pondok Angin yang berada di puncak bukit merupakan pos yang sangat dinanti oleh para pendaki. Dari pos ini, para pendaki bisa melihat pemandangan alam pegunungan dan gemerlap kota Bondowoso dan Situbondo yang sangat indah. Saat cuaca sedang mendung, dari pos ini juga bisa terlihat sambaran kilat. Pemandangan yang sangat indah ini cocok bagi mereka yang mencintai seni fotografi. Di balik keindahannya itu, angin yang bertiup di wilayah ini sangat kencang, sehingga suaranya terdengar meraung-raung. Saking kencangnya angin, para pendaki bisa terpental hingga ke dasar jurang yang terjal. Misteri yang menyelimuti pos Pondok Angin adalah derap kaki suara kuda dari kereta kencana yang kerap terdengar di kawasan ini. Konon kata penduduk, angin ini merupakan pintu gerbang masuk ke alam gaib tersebut. Misteri yang tidak kalah menyeramkan berada di barat kaldera Gunung Raung, yang merupakan perbukitan terjal. Kawasan ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai kerajaan Macan Putih yang merupakan singgasana Pangeran Tawangalun. Konon kerajaan Macan Putih berdiri saat gunung ini meletus pada tahun 1638. Pusatnya terletak di puncak Gunung Raung. Kerajaan itu dipimpin oleh Pangeran Tawangalun yang merupakan salah satu anak raja di kerajaan Majapahit yang hilang. Saat bertanya, masyarakat sekitar percaya kerajaan Macan Putih masih ada hingga kini beberapa kali. Bahkan, kerajaan ini melangsungkan upacara pernikahan. Saat upacara dilangsungkan, hewan milik warga banyak yang mati mendadak. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hewan-hewan tersebut bukan mati tanpa sebab, tetapi dijadikan upeti bagi para penguasa kerajaan Macan Putih yang hilang tanpa jejak ke alam gaib. Atau moksha. Masyarakat juga percaya bahwa kerajaan Macan Putih sesekali tampak, terutama di malam Jumat Kliwon, ke alam nyata untuk beberapa maksud dan tujuan. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat disebutkan, Pangeran Tawangalun merupakan salah satu suami dari Nyi Roro Kidul. Setiap malam Jumat saat kerajaan Macan Putih menampakkan dirinya ke alam nyata, disitulah Nyi Roro Kidul mengunjungi suaminya.